tentang perbedaan antara belut, media lumpur, dan air bersih. Mana yang lebih menguntungkan? Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk budidaya belut, sebaiknya kalian pahami apa perbedaan antara budidaya belut air bersih versus lumpur. Dan intip juga kelebihan masing-masing. Seperti apa kiranya? Ini dia. Budidaya belut lumpur versus air bersih, lebih untung mana? Kelebihan budidaya belut dengan media lumpur. Seperti yang sudah banyak diketahui, jika budidaya belut sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa media. Untuk kali ini kami akan berikan penjelasan kelebihan masing-masing ya sahabat. Untuk kelebihan budidaya belut media lumpur, yaitu belut akan jauh lebih merasa nyaman lantaran tempat tinggalnya sesuai dengan habitatnya di alam. Ketika ditebar, belut bisa langsung diberi pakan 1 minggu setelah penebaran. Lantaran pada dasarnya untuk media sudah tersedia suplai makanan seperti halnya bahan organik, cacing lor, hingga plankton-plankton. Lebih menghemat biaya untuk proses budidaya. Media lumpur bisa digunakan terus-menerus tanpa harus mengganti. Sahabat hanya perlu untuk menambah bahan berupa kompos organik dalam siklus selanjutnya. Lebih simpel serta juga tidak repot. Tidak membutuhkan banyak konsumsi air, sangat cocok untuk daerah yang minim air. Bisa langsung dibudidayakan dalam drum fiber, kolam terpal, serta bak beton meskipun keadaan lahan sempit. Lebih aman dari gangguan predator sebagaimana halnya musang, biawak, ular air, dan lain-lain. Tidak membutuhkan aerator. Sirkulasi bisa langsung dilakukan dengan cara pembuatan lubang setinggi 5 cm di atas permukaan lumpur. Belut lebih gampang untuk beradaptasi dan tidak gampang untuk stres. Kelebihan budidaya belut air bersih. Sementara untuk budidaya belut menggunakan media air bersih juga menguntungkan. Lantas, apa saja kelebihan budidaya belut menggunakan air bersih? Padat penebaran belut lebih banyak. Kolam dengan ukuran 200 x 100 x 60 cm dapat menampung 10 hingga 15 kg bibit dengan ukuran 8 hingga 10 cm. Pemberian pakan belut jauh lebih gampang. Contohnya saja, pakan yang diberi yaitu berupa cacing. Pakan bisa diberi di dalam sebuah saringan halus serta langsung ditempatkan pada beberapa titik maupun juga langsung bisa ditebar juga ke dalam kolam. Waktu untuk pemanenan lebih cepat. Bibit dengan ukuran 8 hingga 10 bisa proses panen dalam waktu 3-4 bulan dengan berat 8-10 ekor per kilogram. Pertumbuhan belut jauh lebih seragam lantaran pemberian pakan lebih merata. Pengontrolan lebih gampang untuk dilakukan. Sahabat bisa dengan gampang melihat pertumbuhan dan perkembangan belut. Tidak hanya itu, petani ikan juga bisa mengontrol belut yang sehat dan sakit maupun yang sudah mati. Belut tidak akan dapat memangsa belut lainnya. Pemberian vitamin jauh lebih gampang dan lebih tepat sasaran, lantaran langsung mengenai belut. Suhu jauh lebih stabil lantaran sirkulasi air yang teratur. Tebar bibit. Budidaya belut ini, bibitnya dapat kalian ambil langsung dari sawah atau bisa juga beli di peternak belut. Apabila kalian mengambil bibit dari sawah, postur dan ukurannya tidak seragam, sementara dari bibit khusus belut akan jauh lebih seragam. Usahakan ketika memilih bibit yang memiliki ukuran 10 cm per meter kolam dengan jumlah 50-100 ekor. Jadi apabila kolam kalian berukuran 120 x 50 cm, cukup untuk menebar bibit kurang lebih 100 ekor. Waktu yang paling baik untuk menebar bibit yaitu pada pagi hari yaitu jam 5 sampai jam 6 atau sore jam 16.00 sampai 18.00 supaya belut tidak mengalami stres.
Masukkan terlebih dahulu plastiknya ke dalam kolam, barulah dilepas ikatannya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Pemberian pakan. Pemberian pakan untuk budidaya belut yang baru saja dimasukkan harus disiplin karena belut muda termasuk hewan rakus dan mudah lapar. Berikut ukuran standar pakan belut 10 kg. Umur di bawah 1 bulan diberikan pakan sebanyak 500 gram. Umur 1 sampai dengan 2 bulan diberikan pakan 1000 gram. Umur 2 sampai 3 bulan diberikan pakan 1500 gram. Umur 3 sampai 4 bulan diberikan pakan 200 gram. Bentuk pakan belut bisa berupa cacing, siput, remahan nasi, sisa makanan dapur, lalat, katak, remahan ikan, remahan keong, belatung, sisa ayam busuk. Tetapi dicacah kecil sehingga belut akan cepat melahap pakan tersebut. Jika Anda memberikan pakan mati cukup sehari sekali atau 2 hari sekali. Waktu pemberian pakan bisa dilakukan sore menjelang malam karena waktu inilah belut seringkali naik ke permukaan untuk mencari oksigen. Untuk perawatan belut, Anda bisa bersihkan kolam dari sampah yang tidak terurai seperti kaleng, plastik, dan sebagainya. Kolam cor semen akan lebih bagus diberikan tanaman eceng gondok sebagai saluran oksigen belut. Panen belut. Masa panen budidaya belut adalah sekitar 3-4 bulan tergantung kebutuhan posturnya. Untuk beberapa selera pasar, ada yang menyukai postur belut langsing kecil yang digunakan untuk ceriping belut. Namun, untuk kebutuhan konsumsi lauk, tentunya membutuhkan postur yang lebih gemuk atau 4 bulan. Belut dewasa berukuran 30-50 cm dengan diameter badan 2-3 cm. Rasa belut yang diambil dari sawah akan lebih gurih dibandingkan dengan belut yang sengaja diternakan oleh peternak. Intinya, semua bibit belut sama-sama enak. Hanya saja ketika bibit belut sawah yang Anda konsumsi terasa kesat dan gurih tanpa perlu dibumbui terlebih dahulu. Sedangkan untuk bibit belut peternak harus diberikan bumbu sebagai perangsang rasa gurih.